Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, students. Okay, in this extra lesson meeting, we will study about participle. Okay, I will explain to you, but wait, we will search for my content. Okay, wait. Okay, just wait. Now we will study about participle. Yeah. There are three kinds of participle, but Miss will only teach you about present and past participle. Kita hanya belajar tentang present dan past participle. Apa sih participle itu? Okay, let's see the definition. A participle is formed from a verb and modifies a noun phrase, verb, or verb phrase. A participle most often ends in ed or ing. Jadi partisipal itu biasanya dibuat dari sebuah kata kerja yang dimodifikasi dengan sebuah kata benda, frase berkata benda, kata kerja, ataupun frase berkata kerja. Sebuah partisipal sebagian besar diakhiri oleh ed dan ing. Ya, ed atau ing. A participle is formed from a verb and modifies a noun phrase, verb, or verb phrase. Most often, a participle function as an adjective. Jadi, participle itu sebagian besar berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat. A participle most often ends in ed or ing, except for some irregular verb. Jadi sebagian besar participle itu pasti diakhiri kata akhiran ed atau akhiran ing, kecuali untuk beberapa kata kerja irregular. Irregular itu artinya kata kerja yang tidak beraturan, misalnya go, went, gone, drink, drank, drank, itu irregular verb. Tapi kalau dia regular, misalnya kayak play, played, played, atau misalnya decide, decided, decided. Nah, itu disebut dengan regular. Ya. Participle example, contohnya dari participle. Verbnya to run, participalnya running. Sentence-nya he is a running machine. Dia adalah mesin yang berlari. Jadi runningnya di sini bukan sebagai kata kerja, tapi runningnya sebagai kata sifat, ya. In this example of a participle, the verbnya to run. Ingat ya, to run berarti berlari, kata kerja. Lalu running menjadi participle yang berfungsi sebagai kata sifat untuk mendeskripsikan mesin. Verb to smile, verbnya to smile, partisipalnya berubah menjadi smiling. Sentence-nya he is a smiling clown. Dia badut yang tersenyum. Jadi smiling di sini bukan lagi verb, tapi dia sudah berubah menjadi participle yang berfungsi sebagai adjektif. Sebagian besar participle kalau dia ada di dalam kalimat yang berakhiran ed ataupun yang berakhiran ing itu berfungsi sebagai kata sifat, ya. Different types of participles, ya. As I said, there are two kinds of participle that we will discuss for this evening. Jadi kita belajar dua macam participle. Yang pertama itu ada present participle. What is present participle? Present participle formed from the infinitive of verb ending by ing. Jadi kalau present participle itu dibuat dari kata kerja bentuk pertama. Infinitive verb itu artinya kata kerja bentuk pertama. Lalu dia ditambah akhiran ing. Jadilah dia present participle. Oke. Verbnya to jump, participalnya jadi jumping. When to use present participle? Kapan kita menggunakan present participle? Present participle digunakan untuk membentuk kata sifat, ya, dan untuk membuatnya dan untuk membentuk verb tense atau kata kerja yang digunakan dalam tenses. Kalau jadi adjektif, contohnya jumping dog, flowering tree.
Atau misalnya tadi running machine, itu adjektif, berfungsi sebagai penjelas kata benda. Verb tense sebagai kata kerja dalam tenses. I am thinking, present perfect. I was thinking, past progressive. Jadi participle ing itu bisa menjadi adjektif, bisa juga untuk menjadi verb dalam tenses. Kalau verb dalam tenses dia disesuaikan dengan bentuk tensesnya. Ada yang pakai am, ada yang menggunakan was, ada yang menggunakan have been atau will be. Namun kita akan lebih fokus kepada participle yang berfungsi sebagai kata sifat, oke? Yaitu yang berakhiran ing. Nah, biasanya kalau di bahasa Indonesia kan yang berakhiran ing ini diawali dengan kata me. Ya, diawali dengan kata me kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, oke? Not, look here, there is a not. Nanti kalau ada kata kerja yang berakhiran singkat misalnya seperti run, maka kalau kamu membuatnya menjadi present participle sebelum ditambahkan in, jangan lupa mendabelkan huruf terakhir, jadi running, double n. Kita lanjut ke past participle. Past participle itu dibuat dari past tense of verb, jadi dia dibuat dari bentuk kedua participle. Past participle most often end in ed. Jadi dia berakhiran ed kecuali past participle yang dia berasal dari irregular verb atau kata kerja irregular. Verbnya to jump, past tense-nya jumped, past participle jumped. Irregular verbnya to break, past tense-nya broke, past participle-nya jadi broken. Ya, when to use past participle used to form adjective, sama ya dengan present participle, sama-sama sebagai adjective atau verb tense. Namun kalau dia menggunakan past participle, dia biasanya diartikan dengan awalan di. Tapi kalau kamu menggunakan present participle yang berakhiran ing tadi, biasanya akan diawali dengan kata me. Oke. Adjective, spotted dog, painted sky, berarti painted sky, langit yang dilukis. Oke. Verb tense, seperti yang tadi, disesuaikan dengan tenses yang digunakan. Namun bahasan kita malam ini hanya untuk sebagai adjektif atau hanya sebagai kata sifat. Oke. I will give you another example. Oke. For example, the man buying a book is my brother. Okay, the man buying a book is my brother. I'm sorry, I didn't write here. The man itu the man buying a book is my brother. Nah, the man buying a book, kenapa nggak ada to be-nya setelah kata man yang Miss ucapkan tadi? Karena the man buying itu artinya laki-laki yang membeli. Laki-laki yang membeli sebuah buku adalah kakak saya. Atau misalnya ada kalimat I saw crying woman beside the river. Saya melihat crying woman. Crying woman di situ artinya perempuan yang menangis beside a river, di samping sebuah sungai. Nah, crying-nya tadi yang disebutkan itu bukan lagi jadi kata kerja, tetapi dia menjadi participle, menjadi kata sifat yang mendeskripsikan woman. Kata kerjanya tadi sudah ada kata saw. I saw crying woman. Berarti saya melihat wanita menangis di samping sungai. Oke. Itu kalau bentuknya present participle atau yang berakhiran ing. Remember, kalau berakhiran ing dia berfungsi sebagai kalimat aktif, penjelas aktif, dan dimaknai dalam bahasa Indonesia dengan me. Oke. Tetapi kalau kamu gunakan yang past participle, ya. Kalau kamu menggunakan yang past participle, itu dia menggunakan verb ketiga. Oke, menggunakan verb ketiga. Misalnya, the book bought by my brother is expensive. The book bought. Booknya di situ bukan sebagai subjek, tetapi the book bought, buku yang dibeli.
buku yang dibeli. Biasanya diartikan ke bahasa Indonesia dengan kata di. The book bought, buku yang dibeli by my brother, oleh kakak saya atau oleh saudara laki-laki saya, is expensive, mahal harganya. Kak, yang perlu kamu ingat adalah kalau kamu artikan ke bahasa Indonesia dia harus menggunakan me, maka gunakanlah present participle. Tapi kalau kamu artikan dalam bahasa Indonesia dia harus bermakna di, maka harus menggunakan past participle. Dan satu hal lagi yang penting, kalau ada kata by, dia sudah pasti menggunakan past participle karena bentuknya akan menjadi pasif. Sedangkan kalau kamu artikan menjadi present participle, bentuknya akan menjadi aktif. Oke. Right. Okay, that's all my explanation for this evening. Remember the difference between past participle and present participle. Past participle itu untuk kalimat yang cenderung bentuknya pasif dan diartikan di. Tapi kalau present participle itu untuk kalimat yang kalimatnya berupa kalimat aktif, dan diawali dengan me. Oke. Seperti contohnya the flying kite is so beautiful. Berarti artinya layang-layang yang terbang sangat indah. Flyingnya di situ bukan berarti kata benda, tetapi menjadi kata sifat, bukan lagi kata kerja, ya. Tapi kalau misalnya kamu gunakan past participle, itu bermakna diterbangkan. The kite flight by, harus ada by-nya karena dia dimaknakan dengan di. Okay? I think that's all. Thank you for your attention. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.